permohonan dan penutup. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Bahwa baik penuntut umum dan penasihat hukum selama proses persidangan telah menyampaikan pandangan dan analisis yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Maka kini tibalah waktu majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi perkara ini. Majelis hakim yang kami hormati, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya memberikan pengajaran kepada kamu. Sungguh Allah maha pendengar, maha melihat. Berdasarkan iman dan percayaan kami percaya bahwa majelis hakim perkara Akuo dalam mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Majelis hakim yang kami muliakan, perlu kami sampaikan proses pidana yang saat ini dijalani oleh terdakwa Arif Rahman Arifin sangat berat untuk dilalui oleh pihak keluarga. Terdakwa Arif Rahman merupakan tulang punggung keluarga, sehingga putusan perkara Akuo akan memberikan dampak yang signifikan bagi anak dan istri terdakwa Arif Rahman. Bahwa istri terdakwa Arif Rahman merupakan seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya tekun mengasuh anak-anak seorang diri selama 6 bulan terakhir. Sejak terdakwa Arif Rahman ditahan, istri dari terdakwa Arif Rahman bergantung pada orang tua dan mertua yang sudah pensiun. Kebutuhan rumah tangga terdakwa Arif Rahman hingga kini masih sangat tinggi dengan adanya 3 anak yang masih memerlukan biaya pendidikan, dan salah satu anak dari terdakwa Arif Rahman dalam proses pengobatan untuk penyakit darah hemofilia tipe A yang dideritanya dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sebagaimana terbukti berdasarkan bukti 13 terlampir. Bahwa hukuman pidana tidak saja memberatkan dan berdampak terhadap keluarga, berdampak terhadap terdakwa Arif Rahman, namun dapat berdampak pula pada pertimbangan dan putusan banding etik terdakwa Arif Rahman Arifin. Di umur yang akan menginjak usia 43 tahun, bukan hal mudah untuk memulai karir baru, sedangkan seumur hidupnya terdakwa Arif Rahman Arifin hanya mengetahui cara untuk selalu berusaha menjadi anggota polisi yang baik. Sebelum mengakhiri pledoi Akuo, kami sangat berharap agar persidangan atas perkara Akuo tidak dianggap oleh pihak tertentu, tidak dijadikan oleh pihak tertentu sebagai bentuk konkret, bentuk nyata pertanggungjawaban terdakwa Arif Rahman. Karena jika menyerahkan, jika membocorkan dengan sukarela, maka dia harus bertanggung jawab. Kami tim penasehat hukum dalam persidangan ini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jaksa penuntut umum, kepada majelis hakim, karena telah memberikan kesempatan bukan hanya untuk membela terdakwa Arif Rahman dan mengungkapkan seluruh fakta yang terjadi dalam perkara Akuo. Kami juga mendapatkan kesempatan yang berharga untuk mengedukasi masyarakat bagaimana seharusnya Undang-Undang ITE diterapkan sesuai fungsi dan tujuan pembentukan Undang-Undang ITE. Karena sebagaimana telah diungkapkan oleh Prof. Henry Subiakto dalam persidangan, Lembaga HAM PBB atau SPMH (Special Procedures Mandate Holders) di tahun 2021 menyatakan Indonesia telah melakukan penyalahgunaan proses hukum atau judicial harassment karena menetapkan Undang-Undang ITE tidak sesuai, menerapkan asas hukum yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Kami percaya majelis hakim perkara Akuo dapat memberikan putusan yang mempertimbangkan seluruh fakta yang telah disampaikan dalam persidangan, analisa yuridis dan asas hukum yang berlaku sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukan Undang-Undang ITE. Sebagai akhir dari pledoi Akuo, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada majelis hakim perkara Akuo untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut. Pertama, menyatakan saudara terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh saudara penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidiar, dakwaan kedua primer, dan dakwaan kedua subsidiar. 2. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena persidangan Akuo seharusnya menerapkan asas Unavia Principle. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah diuji secara administratif. Ketiga, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin tidak sah, mengingat tidak adanya izin atasan yang berhak menghukum atau ankum saat berita acara pemeriksaan dalam perkara Akuo dilakukan.
Keempat, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena adanya daya paksa atau overmah dalam diri terdakwa. Kelima, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan perintah jabatan, tindakan yang dilaksanakan dengan itikat baik, sebagaimana diatur sebagai alasan penghapus pidana dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. 6. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakwa Arif Rahman Arifin. 8. Memulihkan hak-hak terdakwa Arif Rahman Arifin. 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Untuk itu, bila mana majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono kepada majelis hakim yang terhormat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri terdakwa, memutus sebagai berikut. Pertama, terdakwa belum pernah dihukum. 2. Selama proses persidangan terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 4. Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya. 5. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. 6. Segenap proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena telah membuat terang dan membuktikan persidangan almarhum Brigadir Joshua. Demikian pledoi akuo kami sampaikan, mendahului perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang kami muliakan. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 3 Februari 2023. Hormat kami, tim penasehat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Terima kasih.